Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi pasal 4 ayat 6. Sebelum saya membacakan firman Tuhan dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan bacakan firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema kita, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Maka saudara yang terkasih, mungkin banyak hal yang membuat kita khawatir dalam hidup ini. Apalagi sebagai manusia yang lemah, yang memiliki keterbatasan, kita terbatas untuk memahami apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mungkin mengalami sakit penyakit, ketika mungkin kita mengalami pergumulan yang begitu berat, masalah ekonomi, masalah anak kita, dan masalah apapun itu. Ya. Tapi saudara yang terkasih, mari pada saat ini firman Tuhan mengingatkan kita, jangan kamu khawatir tentang apapun. Ya. Maka saudara yang terkasih, teks kita ini kami bagi dua. Yang pertama ayat 6a, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya. Mungkin kita mau menghilangkan kekhawatiran kita, tapi kita tidak tahu bagaimana caranya agar kita tidak khawatir dalam hidup ini. Maka saudara yang terkasih, mari ya, sebagai orang percaya janganlah hendaknya kita khawatir. Karena apa? Banyak orang yang berdosa karena kekhawatiran. Ya. Ini yang harus kita cegah dalam hidup kita. Karena banyak orang menghadirkan dosa dalam hidupnya karena kekhawatiran yang dia alami, sehingga dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka saudara yang terkasih, takut ataupun khawatir jelas ini adalah merupakan dosa. Karena takut dan khawatir itu menunjukkan ketidakpercayaan kita kepada Allah. Ya. Kenapa dikatakan ketidakpercayaan kepada Allah? Kita mari lihat ya, di dalam Matius pasal 6 ayat 25 ya, dikatakan di sana, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Ya, ini dikatakan di dalam ya Matius 6 ayat 25. Maka dikatakan juga dalam ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Maka saudara yang terkasih, dikatakan di sana tadi, ya, hai kamu orang yang kurang percaya. Kenapa kamu khawatir? Dan ini juga pernah terjadi, ya, ketika murid Tuhan Yesus, ya, yaitu ketika mereka diperhadapkan dengan angin ribut, ketika mereka berada di danau pada saat itu, Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 8 ayat 26, Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?
Maka saudara yang terkasih, mari. Kenapa kita khawatir? Kenapa kita takut menjalani kehidupan ini? Karena kita kurang percaya kepada Tuhan. Maka supaya kita tidak takut dan khawatir, maka kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Ya, khususnya kita harus mengenal bagaimana kasih Tuhan bagi orang yang percaya. Bagaimana kesetiaan Tuhan untuk selalu menyertai orang percaya. Ya, bagaimana kemahakuasaan Tuhan. Ya, bagaimana kebijaksanaannya dan bagaimana kedaulatannya. Karena Dialah yang menciptakan yang ada di dunia ini. Menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Maka andalkanlah Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Karena apa? Karena di dalam Tuhan yang tidak ada bisa menjadi ada. Apalagi yang perlu kita khawatirkan? Ya, maka perlu kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita kenali secara khusus kasih-Nya. Mari kita kenali secara khusus kesetiaannya. Mari kita kenali secara khusus kemahakuasaannya. Mari kita kenali secara khusus kebijaksanaannya. Mari kita kenali secara khusus adalah kedaulatannya. Maka inilah yang akan menghilangkan kekhawatiran di dalam hidup kita. Maka saudara yang terkasih, saatnya kita menyerahkan seluruh kehidupan kita hanyalah kepada Tuhan. Ya, maka saudara yang terkasih, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Ya, agar kita tidak mengalami kekhawatiran dalam hidup kita. Ini adalah bagian 2. Ya, dalam ayat 6b dikatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala apapun juga, ya, keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kita lihat di sini tadi dalam ayat 6b ada di situ kata tetapi. Ya, kata tetapi itu mengkontraskan khawatir itu dengan doa. Ya, maka mari saudara yang berkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyaklah berdoa. Ya, karena ketika kita banyak berdoa membuat kita kuat menghadapi problem bahaya yang kita hadapi dalam hidup ini. Ya, maka ada orang mengatakan, ya, 7 hari tanpa doa membuat orang menjadi lemah. Ya, sebaliknya, jarang ataupun tidak berdoa inilah membuat kita semakin lemah. Ya. Maka saudara yang terkasih, mari kita harus banyak berdoa kepada Tuhan. Tingkatkan jam waktu doa kita kepada Tuhan. Karena melalui doa itulah maka kekhawatiran itu akan menjadi hilang. Ya. Tapi ketika kita tidak berdoa kepada Tuhan, ketika kita mengurangi jam-jam doa kita, maka disitulah kita akan menjadi lemah. Maka saudara yang terkasih, mari, karena ciri orang Kristen juga adalah hidup di dalam doa. Doa itu adalah komunikasi kepada Tuhan. Dan tidak hanya sebatas komunikasi kepada Tuhan. Disitulah kita bercerita kepada Tuhan soal apa yang kita hadapi dalam hidup kita. Dan di dalam doa itulah kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan telah mendengarkan doa kita, bahwa Tuhan telah turut campur dalam pergumulan kita, dan pergumulan itu bukan hanya menjadi pergumulan kita, tapi Tuhan ikut di dalam pergumulan itu, sehingga di dalam Tuhan kita mampu melewati pergumulan itu, sehingga kita tidak lagi khawatir di dalam segala apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Maka saudara yang terkasih, mari, karena setiap kali kita merasakan rasa takut, ketika timbul rasa takut, kekhawatiran dalam hidup kita, maka mari ceritakan kepada Tuhan melalui doa kita. Seperti apa yang dikatakan ya di dalam 1 Petrus 5, ya, kita boleh baca
1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, maka mari setiap perkara yang kita hadapi dalam hidup kita, setiap pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, mari kita komunikasikan kepada Tuhan melalui doa kita. Serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cara yang paling mudah agar dapat lepas dari kekhawatiran ialah berdoa. Kenapa kami katakan demikian? Karena ada alasan, ya. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, ada 5 alasan membuat kita lepas ataupun tidak khawatir dalam hidup ini ketika kita berdoa kepada Tuhan. Yang pertama, oleh doa kita memperbaharui kepercayaan kita dalam kesetiaan Tuhan dengan menyerahkan segala kecemasan dan persoalan kita kepada Dia yang memelihara kita. Kita imani, kita percayai bahwa Tuhan memelihara kita, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Maka mari ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita yakini dan percaya tidak ada beban yang begitu berat yang tidak bisa kita pecahkan, yang tidak bisa kita hadapi ketika kita bersama dengan Tuhan. Maka tidak ada beban yang terlalu berat kalau kita bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena perkara-perkara dunia ini adalah perkara-perkara kecil. Ya, perkara-perkara dunia ini adalah perkara-perkara kecil. Maka saudara terkasih, janganlah hendaknya kamu khawatir karena perkara-perkara kecil yang kita hadapi dalam hidup ini. Sedangkan perkara besar sudah ya dikalahkan oleh Tuhan, dan melalui Yesus Kristus kita akan menerima kehidupan yang kekal. Sebenarnya perkara yang besar bagi kita adalah bagaimana kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Bagaimana kita masuk ke surga yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Itu pun sudah disediakan oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Percaya kepada Yesus, kita akan menerima kehidupan yang kekal. Maka saudara, tidak ada perkara yang besar di dunia ini. Perkara yang ada di dunia ini hanyalah perkara yang kecil. Maka saudara, mari dengan kuasa Tuhan, sungguhlah kita mampu menjalani kehidupan ini walaupun banyak permasalahan pergumulan yang kita hadapi. Maka saudara, ini juga perenungan bagi kita. COVID-19 ini walaupun makin besar ya, yang menakutkan di tengah-tengah dunia ini, tapi ingat, itu hanya perkara kecil ketika kita bersama dengan Tuhan. Maka mari jangan pernah ya andalkan kekuatan kita. Hiduplah bersama dengan Tuhan. Tetaplah berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, saudara yang terkasih, damai sejahtera Allah akan mengawal hati dan pikiran kita sebagai akibat dari persekutuan kita dengan Kristus Yesus. Doa itu juga adalah persekutuan kita dengan Kristus. Maka damai sejahtera Allah akan mengawal hati kita dan pikiran kita sebagai akibat dari persekutuan kita dengan Kristus Yesus. Yesus juga pernah mengalami itu dalam kehidupannya. Ketika dia berdoa di Getsemani, dia merasakan ya, seolah-olah dia seperti ya mati. Ya. Perasaannya seolah-olah seperti mati. Ya. Dia merasakan begitu dahsyatnya pergumulan itu. Tapi dengan doa kepada Tuhan dia mengatakan, ya, bukan kehendakku lah yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Itulah yang membuat kita bersyukur dalam hidup kita. Maka doa itu sebenarnya bukan fokus kepada jawaban, ataupun bukan fokus kepada apa yang kita inginkan, tapi fokuslah apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita, dan apa jawaban doa yang Tuhan berikan bagi kita. Maka dalam itu kita akan terus
bersyukur, mengucap syukur. Dengan mengucap syukur itulah maka kita akan terus datang lagi kepada Tuhan untuk berdoa, meminta kekuatan kepada Tuhan. Jangan bosan-bosan berdoa, karena sudah banyak orang sudah bosan berdoa, karena dia anggap seolah-olah doa itu tidak ada artinya, karena apa yang dia doakan tidak seperti apa yang dia harapkan. Mari saudara yang terkasih, bersyukur selalu, karena yang terbaiklah yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan yang ketiga saudara yang terkasih, Allah menguatkan kita untuk melakukan perkara yang diinginkan dari kita. Ya, Allah menguatkan kita untuk melakukan perkara yang kita hadapi pada saat ini. Maka saudara yang terkasih, ketika kita berdoa kepada Tuhan, berarti Tuhan telah menguatkan kita untuk menghadapi perkara-perkara yang kita hadapi. Yang keempat, kita menerima rahmat, kasih karunia dan pertolongan pada waktu kita memerlukannya. Maka saudara yang terkasih, mari di dalam kehidupan kita terus berdoa kepada Tuhan. Dan yang terakhir, ya, kita yakin bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Karena rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan. Maka itu harus kita imani. Walaupun mungkin pada saat ini kita mengalami pergumulan, bukan berarti Tuhan mau mencelakakan kita. Tapi yakin dan percaya, di balik hujan ada pelangi. Maka saudara yang terkasih, yakinilah rencana Tuhan adalah rencana yang baik dalam hidup kita. Biarlah hal-hal yang tidak baik yang kita alami pada saat ini, kita imani ini adalah proses yang baik yang akan Tuhan berikan bagi kita. Bukan hanya yang baik, tapi yang terbaik Tuhan akan berikan kepada kita. Yang penting jangan protes dalam proses. Ikutilah proses Tuhan dengan iman kepada Tuhan, dengan berdoa kepada Tuhan, maka yakin dan percaya itu akan mendatangkan sukacita. Maka sekali lagi saya katakan, jangan terlalu banyak protes, ya, di dalam proses yang Tuhan berikan kepada kita pada saat ini. Berdoa kepada Tuhan dengan keyakinan yang teguh, maka yakin dan percaya kekhawatiran itu akan hilang di dalam kehidupan kita. Maka mari kita katakan, Bapa yang sanggup memelihara hidup kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Inilah iman percaya kita kepada Tuhan. Karena Bapa sanggup untuk memelihara hidup kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita memiliki iman bahwa Allah sanggup memelihara kita dan tidak akan meninggalkan kita, maka kekhawatiran itu akan menjadi lenyap di dalam kehidupan kita. Kenapa kita khawatir? Karena kita mengandalkan kekuatan kita. Ya, kenapa kita khawatir? Karena kita mengandalkan kekuatan kita. Karena kekuatan kita, pikiran kita terbatas. Bagaimana kita agar kita tidak khawatir? Jangan andalkan kekuatan kita, tapi andalkanlah Tuhan, karena Tuhan kita Tuhan yang tidak terbatas. Maka pergunakanlah iman percaya kita. Ya, iman percayalah yang sesungguhnya akan menembus keterbatasan-keterbatasan, akan menembus kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Maka saudara yang terkasih, mari ketika saudara mengalami pergumulan pada saat ini, terkhusus COVID-19 pada saat ini, jangan pernah khawatir. Ya, jangan kamu khawatir. Berdoalah kepada Tuhan. Karena kekhawatiran itu akan membuat engkau putus asa. Karena kekhawatiran itu membuat engkau makin gelisah, dan itu akan melemahkan imunmu. Tapi mari serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Mari hiduplah dalam kesetiaan dan teruslah berdoa. Jangan pernah bosan berdoa. Berdoa dan berdoa dan berdoa terus kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah bosan mendengarkan doa-doa kita. Maka saudara jangan bosan untuk berdoa kepada Tuhan. Mari saudara yang terkasih, sekali lagi saya bacakan firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari saudara yang terkasih,
semangatlah menjalani kehidupan kita pada saat ini. Ada Tuhan yang menguatkan kita, ada Tuhan yang memelihara kita. Salam.